Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu Thesaurus. Saya perkenalkan, nama saya Reza selaku kedua dari kelompok ini. Dan di samping kanan saya ada Ibunya Agni selaku sekretaris, dan di sebelah kiri saya ada Hendra selaku anggota. Baik, materi akan kami mulai yang akan dibacakan oleh Ibunya Agni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan dan menjelaskan sedikit materi tentang yang kami kaji, yaitu Thesaurus. Nah, bab 1 pendahuluan, pengertian Thesaurus. Kata Thesaurus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Thesauros, yang bermakna khazanah. Kata tersebut kemudian mengalami perkembangan makna, yakni buku yang dijadikan sumber informasi. Thesaurus merupakan sebuah buku sinonim atau dua kata atau lebih yang memiliki arti yang sama. Menurut KBBI menjelaskan bahwa Thesaurus adalah buku referensi berupa daftar kata dengan informasinya. Buku referensi merupakan informasi tentang berbagai konsep dan istilah di berbagai kehidupan dan pengetahuan. Nah, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis Thesaurus. Thesaurus terbagi menjadi dua jenis, yaitu Thesaurus tematis bahasa Indonesia dan Thesaurus English. Nah, saya akan menjelaskan dua jenis Thesaurus tersebut. Thesaurus tematis bahasa Indonesia. Jenis yang pertama adalah Thesaurus tematis bahasa Indonesia. Sesuai namanya, Thesaurus ini membantu menemukan persamaan maupun lawan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu Thesaurus English. Jenis yang kedua adalah Thesaurus English, yaitu Thesaurus dalam bahasa Inggris. Artinya, Thesaurus jenis ini bisa digunakan untuk menemukan persamaan dan lawan kata dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kedua Thesaurus ini hampir sama. Yang membedakan cuma yang Thesaurus pertama itu menjelaskan tentang bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu bahasa Inggris. Kemudian C. Manfaat Thesaurus. 1. Memperluas kosakata bagi penulis. Kamus Thesaurus adalah kamus yang membantu penulis menemukan sinonim dan antonim dari kata yang sering digunakan, sekaligus memperkaya kosakata dan menambah variasi dalam tulisan. Yang kedua, menghindari kata repetitif. Dengan meninjau sinonim kata di Thesaurus, penulis bisa menghindari pengulangan kata yang sama dan berturut-turut dalam teks. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penulis. Thesaurus adalah kamus yang memungkinkan penggunanya memiliki banyak variasi kata dan menyesuaikannya dengan konteks. Penggunaan kosakata yang beragam pada akhirnya juga dapat menambah daya tarik dan kualitas tulisan secara keseluruhan. 4. Mengatasi writer's block. Ketika penulis kesulitan menemukan kata yang tepat atau mengalami kebuntuan, Thesaurus dapat memberikan inspirasi dengan menawarkan berbagai pilihan kata lain. Yang kelima, memperkuat argumen. Dalam penulisan argumentatif atau persuasif, memiliki kata yang tepat dan bervariasi. Dengan bantuan Thesaurus dapat memperkuat argumen dan membuat tulisan lebih menyenangkan. Nah, adapun isi Thesaurus. Thesaurus memuat kata atau sekelompok kata yang saling berkalian. Pada dasarnya, Thesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan ide atau gagasan ke kata ataupun sebaliknya. Thesaurus adalah sebuah kamus khusus yang berisi kumpulan kata dan frasa yang saling berhubungan. Isinya mencakup sinonim, antonim, hipernim, hiponim, kata terkait, cara pengorganisasian,
alfabet, hubungan semantik, dan informasi tambahan. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Dengan menggunakan thesaurus, kita akan menemukan banyak kata baru yang bisa digunakan untuk menggantikan kata yang sering kita pakai. Ini akan membuat tulisan atau percakapan kita menjadi lebih variatif dan menarik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kamus thesaurus yang mungkin sangat berguna bagi kalangan orang-orang yang suka menulis. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Mone Aliakni. Bila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu sebutkan 5 contoh kata dalam thesaurus. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Asrin. Indah Kirana, silakan untuk bertanya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok pertanyaan saya, yaitu coba jelaskan apa yang dimaksud dengan rights flow. Oleh Indah Kirana. Baik, pertanyaan dari Asrin akan jawab oleh Mone Aliakni. Baik, adapun pertanyaan yang diberikan dari Asrin, yaitu sebutkan 5 contoh kata dalam thesaurus. Nah, saya akan menjawab 5 kata yang ada dalam kamus thesaurus. Yang pertama itu ada abad, yang kedua ada babak, yang ketiga ada cabang, yang keempat ada daftar, dan yang terakhir ada edaran. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Kirana. Coba jelaskan apa itu cara mengatasi writer's block. Apa itu writer's block? Nah, jadi writer's block adalah kebuntuan menulis atau penulis mengalami kesulitan untuk memulai atau melanjutkan menulis. Nah, itulah disarankan bagi seseorang yang mengalami writer's block untuk mencari kata-kata di kamus thesaurus tersebut untuk mempermudah untuk melanjutkan menulisnya. Sekian, terima kasih. Apakah jawaban diterima atau ada sanggahan? Kalau orang mengalami writer's block, bagaimana tanda-tanda orang mengalami writer's block? Tanda-tanda orang mengalami writer's block mungkin itu secara kita tidak bisa menentukan apakah orang itu mengalami writer's block atau tidak, karena ini writer's block ini bukan suatu penyakit atau apa. Mungkin writer's block itu seperti kosongnya pikiran atau mungkin tidak bisa mendapatkan ide-ide yang baru lagi. Saya ada sanggahan? Abad itu mempunyai terbagi menjadi kosakata, kelas, sinonim, dan kategori. Nah, untuk abad, yaitu kelasnya N nomina, yaitu kata benda. Nah, sinonim era, kata kurun, masa, periode, 10 desawara, 10 dekade, 100 tahun atau zaman, yaitu kategori kamus thesaurus. Nah, kemudian untuk kategori babak, yaitu sinonimnya adegan, bagian, episode, fase, fragmen, jilid, tunggal, putaran, ronde, sesi, set, stadium, dan tahap. Adapun kategori
bagian, belahan, cabang, cagak, cangga, cawangan, dahan, filial, gelar, cabang, penggal, perwakilan, ranting, simpangan, dan tangkai. Adapun untuk kategori daftar, yaitu catatan, jadwal, list, register, sijil, schedule, susunan, label, urutan, himpunan, kumpulan, senarai, paharasat, dan formasi. Dan untuk yang terakhir yaitu bagian kategori edaran, Sebelum saya menutup presentasi kami, saya akan menyimpulkan terkait hasil materi yang kami bawakan. Dengan menggunakan tesaurus, kita akan menemukan banyak kata baru yang bisa digunakan untuk menggantikan kata yang sering kita pakai. Ini akan membuat tulisan atau percakapan kita menjadi lebih variatif dan menarik. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus. Aplaus. Oke. Terima kasih, Nak.